Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 68. Itu ginseng liar berumur 3000 tahun? Setelah mengambil keputusan seketika, Tang Xiu segera meraih ponselnya dan menghubungi nomor Mo Awen. Ya, bos. Suara Mo Awen terdengar melalui telepon. Katakan pada Ji Qimei untuk kembali, kata Tang Xiu dengan nada yang dalam. Ya. Setelah mengakhiri panggilan, matanya tertuju erat pada ginseng liar berusia 3000 tahun. 150 juta. Setelah 10 detik hening, seseorang langsung menaikkan harga sebesar 50 juta. Banyak yang mengenal orang itu, Raja Kacamata Hong Kong, Ke Zhen Tao. 160 juta. Meskipun banyak orang mengenal Ke Zhen Tao, tetapi banyak juga yang bertekad untuk mendapatkan ginseng liar milenium ini. Oleh karena itu, mereka juga tidak ingin mundur kali ini. 200 juta. Ke Zhen Tao menaikkan tawarannya. 210 juta. 250 juta. 260 juta. 270 juta. Lebih dari selusin orang terus menaikkan harga dan harga ginseng liar milenium terus meningkat. Hanya dalam waktu 5 hingga 6 menit, harganya telah melampaui 350 juta. Namun, orang yang menawar harganya masih Ke Zhen Tao. Melihat Ji Qimei yang baru saja kembali, Tang Xiu berkata dengan ringan. Ginseng liar sedang dilelang sekarang. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, kita harus membelinya. Itu akan sangat menguntungkan Yan Er. Ekspresi Ji Qimei berubah dan dia bertanya dengan cepat. Tuan, berapa harganya sekarang? 350 juta. Dia mengangguk, mengangkat plakatnya dan berteriak. 500 juta. Wow. Seluruh tempat lelang kembali riuh oleh panggilan Ji Qimei. Ratusan orang kaya yang datang ke lelang saling berbisik-bisik. Siapa wanita tua itu? Dia baru saja menghabiskan 500 juta untuk membeli sebuah batu dan sekarang dia menaikkan tawarannya sebesar 150 juta sekaligus. Apakah dia ingin menghabiskan uangnya? Nilai ginseng milenium itu paling tinggi 1,2 miliar, kan? Tapi agak boros juga kalau menghabiskan 500 juta untuk benda ini. Siapa identitasnya dan bagaimana mungkin aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kirim seseorang untuk menyelidikinya. Kita harus tahu latar belakangnya sebelum pelelangan berakhir. Malam ini benar-benar ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tapi memintaku menghabiskan 500 juta untuk membeli ginseng liar milenium adalah hal yang sangat tidak boleh. Aku hanya bisa menyerah. 600 juta. Di sudut belakang aula, seorang pria berkacamata baca dan mengenakan setelan tunik Cina tiba-tiba mengangkat plakatnya. Ketika mata semua orang beralih kepadanya, ekspresi mereka berubah drastis. Apakah Juren? Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang menaikkan tawaran itu ternyata adalah Li Juren. Mereka tidak tahu kapan Li Juren tiba di tempat pelelangan. Tang Xiu menoleh. Ketika dia melihat Li Juren, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak tahu banyak tentang miliarder super di Hong Kong, tetapi dia tahu siapa Li Juren. Bagaimanapun, orang ini adalah orang terkaya legendaris di Asia, dan dia sering melihat fotonya. Ji Qimei berbalik untuk melihat ke belakang. Dia mengangkat plakatnya sekali lagi dan berteriak dengan nada yang dalam. 1 miliar. Apa? Para tamu di seluruh tempat itu tercengang. Mereka tidak menyangka Ji Qimei berani bersaing dengan Li Juren untuk mendapatkan jenis ginseng milenium, bahkan menaikkan harganya hingga 400 juta. Di barisan belakang, Li Juren sendiri tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menaikkan tawarannya menjadi 1 miliar. Ia awalnya percaya bahwa setelah ia menawar 600 juta, ginseng liar milenium itu pasti akan menjadi miliknya. Dia terdiam sejenak sebelum mengangkat plakatnya lagi dan berkata ringan. 1,1 miliar. 2 miliar. Ji Qimei tidak peduli dengan uang. Bahkan jika dia harus membakarnya, dia harus mendapatkan jenis ginseng berusia lebih dari 3000 tahun itu. Lagi pula, hanya ada beberapa hal yang dapat memberi manfaat bagi tuannya. Begitu dia menemukannya, apalagi menghabiskan uang, bahkan jika dia harus merampoknya dengan paksa dan membunuh, dia akan tetap berusaha sekuat tenaga. Li Juren tertegun. Ia lalu menggelengkan kepalanya. Ia memang orang kaya dan 2 miliar hanyalah uang receh baginya.
Namun, tidak ada gunanya menghabiskannya untuk membeli ginseng milenium. Dia seorang pengusaha. Dia menghargai pengeluaran uang. Dia tidak akan bersaing untuk membeli barang yang tidak layak dibeli. Ratusan orang kaya di tempat pelelangan itu tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya menatap Ji Qimei dengan ekspresi aneh. Tidak ada yang menyangka Ji Qimei berani bersaing dengan Li Juren. Bahkan dia tiba-tiba menaikkan tawarannya sebesar 900 juta, sehingga harga ginseng liar milenium mencapai 2 miliar yuan. Pada saat ini, sang sebelasnya juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa harga ginseng liar milenium ini benar-benar akan mencapai 2 miliar yuan. Awalnya, dia mengira harga 500 juta yuan akan menjadi batasnya. Tetapi sekarang, tampaknya harganya 4 kali lebih tinggi dari yang dia harapkan. Namun, dalam hati ia tetap merasa senang. Berdasarkan kesepakatan antara dirinya dan pihak pelelangan, ia akan mendapatkan komisi 1/1000 untuk setiap barang yang terjual dalam pelelangan. Jika barang yang dilelang dapat mencapai 10 kali lipat dari harga awal, ia akan mendapatkan komisi sebesar 2/1000. Untuk biaya komisi malam ini, tidak akan kurang dari 8 digit, kan? Sang sebelasnya tidak dapat menahan perasaan bahagia di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa Li Juren tampaknya tidak ingin menaikkan tawaran lagi saat dia berkata, "Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, jenis ginseng liar milenium ini akan menjadi milik wanita 0125. Setelah meminta beberapa kali lagi dan tidak ada yang memanggil, sang sebelasnya mengetuk palu kayu dan berkata sambil tersenyum, "Selamat kepada wanita 0125. Anda telah memenangkan jenis ginseng liar milenium ini. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin pergi ke belakang panggung untuk melakukan transaksi atau menunggu sampai lelang berakhir?" "Aku pergi sekarang." Ji Qimei berdiri lalu mengangguk lagi ke arah Tang Xiu sebelum dia pergi. Adapun pelelangan berikutnya, Tang Xiu tidak lagi mengikutinya. Jam 10 malam. Lelang telah berakhir. Para tamu telah bangun dan bersiap untuk pergi. Sambil tersenyum, sang sebelasnya melepas sarung tangan putihnya saat dia muncul di depan Tang Xiu. Tatapannya beralih dari Ji Qimei dan kemudian beralih ke Tang Xiu. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Tang. Kita bertemu lagi." Sambil mengangguk padanya, Tang Xiu menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya sedang menatapnya. Dia kemudian segera menjawab, "Apakah anggota keluargamu sudah sembuh? Aku mendengar dari Chen Zizong bahwa dia sudah menemukan obat yang kamu butuhkan." Sang sebelasnya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Dia sudah baik-baik saja. "Pokoknya, terima kasih, Tuan Tang. Kalau bukan karena Anda, saya..." Mengangkat tangannya untuk menyela, Tang Xiu kemudian berbalik sambil menatap Ji Qimei dan berkata, "Awen akan mengantarmu ke pelabuhan Victoria. Segera kembali ke Pulau Jingmen dan ambil ginseng liar ini. Tunggu aku kembali sebelum memberikan obatnya pada Yan Er." "Dipahami?" Sambil menunjukkan rasa hormat di wajah tuanya, Ji Qimei menurut dan pergi bersama Mo Awen, sedangkan Mo Au ditinggalkan berdiri di samping Tang Xiu bagaikan tombak. Sang sebelasnya terkejut, menatap Ji Qimei yang pergi dengan heran. Ketika menoleh kembali padanya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tang Xiu, kamu kenal wanita tua itu?" "Mendengarkan percakapanmu dengannya, sepertinya kamu." "Dia bawahanku," kata Tang Xiu dengan tenang. Bab 279, Undangan Li Juren. Sang sebelasnya yang terkejut menatap Tang Xiu dengan lidah tertahan karena dia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Bawahannya? Orang tua yang menawar miliaran yuan yang mengejutkan penonton dan bahkan tidak memberikan wajah kepada Li Juren ternyata adalah bawahan Tang Xiu? Dengan kata lain, dia membeli biji besi dan ginseng liar itu sebenarnya untuk tuannya, Tang Xiu? Melihatnya, Tang Xiu merasa lucu. Dia merasa ekspresi tercengangnya cukup imut, terutama matanya yang hitam cerah dan penampilannya yang memesona seperti kucing lucu. Tiba-tiba, wajah Tang Xiu berkelebat saat dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan nanti?" Menelan ludahnya dan terbangun dari linglung, sang sebelasnya lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah memimpin pelelangan ini, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan." "Apakah kamu kenal dengan Hong Kong?" tanya Tang Xiu. "Tentu saja. Saya penduduk asli sini," jawab sang sebelasnya.
Kalau begitu, apakah kamu punya waktu sekarang? Ini pertama kalinya aku di Hong Kong dan aku harus pergi besok. Malam masih muda dan aku belum sempat jalan-jalan di sini. Jadi bagaimana kalau mencari tempat dan makan camilan? Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Kau akan berangkat besok? Zhang sebelasnya bertanya dengan heran. Ya, aku akan pergi ke luar negeri untuk mengurus sesuatu, kata Tang Xiu. Tunggu sebentar, saya akan mengambil tas saya. Hong Kong terkenal sebagai surga kuliner. Saya akan mengajak Anda mencicipi hidangan khas setempat. Tang Xiu menyipitkan matanya saat melihat beberapa orang di belakang Zhang sebelasnya. Meskipun Li Juren sudah tua, tubuhnya masih sehat dan kuat, dan tidak membutuhkan bantuan. Langkahnya masih stabil dan tenang. Namun, di sampingnya, dua pengawal setengah baya yang tampak seperti tukang pukul menemaninya. Adik kecil, bolehkah aku bertanya nama belakangmu? Itu Tang Xiu. Li Juren mengangguk pelan saat berdiri di hadapan Tang Xiu. Sambil tersenyum, dia bertanya. Jika tebakanku benar, kamu pasti mengenal wanita tua yang bersaing denganku untuk mendapatkan ginseng liar, atau kamu pasti memiliki hubungan yang dalam dengannya, ya? Tebakanmu benar. Dia bawahanku, kata Tang Xiu ringan. Li Juren menatap kosong sejenak. Ia tidak menyangka bahwa wanita tua itu ternyata adalah bawahan pemuda di hadapannya. Ia langsung tersenyum. Adik Tang, sepertinya kau pemuda yang sangat menarik, sangat langka. Jika itu benar, maka kau mungkin telah menyiksanya, yang sudah tua, karena ia sudah tua. Ia seharusnya sudah pensiun dan menikmati hidup, bukan? Sambil menggelengkan kepalanya, Tang Xiu menjawab. Bagaimana denganmu? Apakah Li Juren sendiri ingin pensiun dan menikmati sisa hidupnya? Hah? Tercengang dan menatap kosong sejenak, Li Juren tertawa tanpa sadar sesaat kemudian, berkata. Adik Tang benar-benar menarik. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya waktu untuk makan malam bersama? Maafkan aku. Aku hanya mengundangnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Sekali lagi, Li Juren terkejut sejenak, karena dia tidak menyangka bahwa Tang Xiu benar-benar akan menolaknya. Selain si cantik Kang Xia yang juga menolak ajakannya, sudah bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang menolaknya. Pada saat ini, Zhang sebelasnya juga terkejut karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Juren akan datang ke sini secara pribadi. Terlebih lagi tujuannya adalah untuk mengundang Tang Xiu makan malam, dan yang paling mengejutkan adalah Tang Xiu benar-benar menolaknya. Mengingat betapa kuatnya Li Juren, dia dengan cepat bertanya. Tuan Tang, tidak apa-apa bagiku. Setelah terdiam beberapa saat, Tang Xiu berkata dengan enteng. Karena kamu tidak keberatan, mari kita makan malam bersama. Kamu tuan rumah di sini, jadi terserah kamu. Zhang sebelasnya menatap Li Juren, terdiam. Li Juren kemudian berkata sambil tersenyum. Baiklah, adik Tang bukan penduduk asli Hong Kong. Kalau begitu, bolehkah aku menjadi tuan rumah? Aku pergi ke Beijing beberapa hari yang lalu dan teman lamaku memberiku teh yang enak. Bagaimana kalau kita mencicipinya bersama? Silakan pimpin jalan, kata Tang Xiu dengan tenang. Pada saat ini, terdengar suara Kezentao datang ke hadapan mereka dan berkata sambil tersenyum. Paman Li, adik kecil, bolehkah aku bergabung dengan kalian? Zentao, karena kamu tidak bisa membeli ginseng liar itu, maka kamu ingin tahu identitas pembelinya, ya? Li Juren tertawa. Kezentao tampak canggung setelah ketahuan, tetapi beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah normal dan tersenyum. Ya. Menghabiskan 2 miliar yuan untuk ginseng liar membuatku sangat penasaran dengan pembelinya. Terhadap Kezentao, Tang Xiu juga tidak curiga sama sekali karena bagaimanapun juga ini adalah lelang. Penawar tertinggi akan menang. Sedangkan Li Juren dan dia juga telah menghabiskan lebih dari 1 miliar. Berbalik dan berjabat tangan dengan Tang Xiu, Kezentao kemudian berkata sambil tersenyum. Saya Kezentao. Menerima jabat tangannya, Tang Xiu lalu berkata. Bagaimana kalau kita pergi? Sebuah mobil telah menunggu di luar saat mereka keluar dari rumah lelang. Masih banyak tamu yang belum pergi karena mereka mengobrol dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Melihat Li Juren dan Kezentao keluar, mereka mendekat untuk menyambut mereka. Li Juren sendiri menyambut mereka dengan ramah dan menanggapi semua orang dengan senyuman. Setelah mereka naik mobil dan pergi, kerumunan yang menyambut Li Juren dan Kezentao mulai mengobrol.
Pemuda yang mengikuti Li Juren dan ke Zhentao. Siapa dia? Aku ingat dialah yang duduk bersama wanita tua yang membeli ginseng liar di pelelangan itu. Siapa identitas pemuda itu? Bagaimana dia bisa pergi bersama Li Juren? Penyanyi terkenal itu, Zhang sebelasnya tampaknya memiliki hubungan yang agak tidak biasa dengan pemuda itu. Mereka hanya naik mobil yang sama. Apakah kamu pernah melihat pemuda itu sebelumnya? Dari keluarga mana dia berasal? Deepwater Bay 79, rumah besar Li Juren. Saat 5 mobil perlahan-lahan tiba di pintu masuk rumah besar dan parkir di tempat parkir bagian dalam, Tang Xiu dan Zhang sebelasnya turun dari Hummer. Tang Xiu agak penasaran dengan rumah besar Li Juren. Bagaimanapun, rumah besarnya selalu sangat misterius selama ini karena tidak seorang pun di antara paparazzi di Hong Kong yang mampu mengambil gambar bagian dalamnya. Adik Tang, apakah tempatku cukup baik? Menyambut mereka di aula utama, Li Juren kemudian duduk di sofa ruang tamu lantai pertama dan bertanya sambil tersenyum. Dia bisa merasakan aura luar biasa yang terpancar dari Tang Xiu. Aura seperti itu hanya bisa dilihat dari mereka yang berstatus tinggi. Karena itu, dia sangat penasaran dengannya. Bagus. Konstruksi, gaya desain dan dekorasi interior, penempatan furnitur, yang paling khusus dan penting adalah, Feng Shui di sini sangat bagus. Anda seharusnya meminta seseorang untuk mengelolanya untuk Anda, bukan? Kata Tang Xiu dengan tenang. Terkejut, Li Juren menatap kosong sejenak sambil bertanya dengan heran. Adik Tang benar-benar tahu tentang Feng Shui? Aku tahu sedikit tentang itu. Tang Xiu tertawa. Rasa hormat yang mendalam langsung terpancar dari raut wajah Li Juren. Ia sangat percaya pada Feng Shui, dan para ahli yang memiliki pengetahuan tentang Feng Shui memiliki status tinggi baik di Hong Kong maupun di seluruh dunia. Bolehkah aku tahu siapa guru adik Tang? Sambil menggelengkan kepalanya, Tang Xiu menjawab. Maaf, saya tidak bisa mengatakannya. Agak merepotkan. Sedikit penyesalan terlihat di wajah Li Juren saat ia menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Kali ini ia mengundang Tang Xiu untuk mencari tahu apa saja kegunaan ginseng liar itu bagi Tang Xiu sehingga ia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membelinya. Kamu dari mana, adik kecil Tang? Dari aksenmu, kamu pasti bukan penduduk asli, kan? Provinsi Shuangqing, kata Tang Xiu. Perkembangan di daratan sekarang sangat pesat. Saya pernah bepergian ke Provinsi Shuangqing sebelumnya dan di sana ada banyak keluarga kaya. Namun, saya belum pernah mendengar tentang keluarga Tang di sana. Namun, karena bisa datang dengan sejumlah besar uang untuk membeli biji dan ginseng, saya kira itu pasti keluarga dengan latar belakang yang mendalam, bukan? Dering, dering, dering. Ponsel Tang Xiu tiba-tiba berdering. Saat dia mengeluarkannya dan melihat nomor penelepon, alisnya sedikit berkerut saat dia menekan tombol jawab dan berkata. Tang Xiu sedang berbicara. Bos, ini Tian Li. Sejumlah besar orang muncul di dekat restoran kita di Hong Kong. Jika tebakanku benar, mereka pasti ada hubungannya dengan Jiang Group, Wanyuan Real Estate, dan pabrik anggur Dukang. Hao Lei sudah membawa pengawal perhiasan keberuntungan besar ke sini. Apa perintahmu, bos? Niat membunuh terpancar dari mata Tang Xiu saat ekspresinya berubah dingin dan menjawab dengan nada yang dalam. Aku akan segera ke sana. Jika mereka berani menyerang restoran sebelum aku sampai di sana, lawan mereka. Ya, kata Tian Li dengan hormat. Setelah menutup telepon, Tang Xiu menatap Li Juren dan ke Zhentao yang tampak terkejut dan berkata. Tuan-tuan, saya punya masalah kecil untuk ditangani. Jika ada kesempatan, kita akan berkumpul lagi nanti. Juga, tentang pertanyaan dari Tuan Ke, saya harus memberitahu Anda bahwa lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan surga dan tempat. Jika Anda punya waktu di masa mendatang, silakan kunjungi dan urus perusahaan saya di sini, Aula Pesta Abadi. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Zhang sebelasnya dan berkata, sepertinya kamu harus membatalkan rencanamu menjadi pemandu wisata malam ini. Aku akan menghubungimu lagi saat aku mengunjungi Hong Kong nanti. Aku akan pergi bersamamu, kata Zhang sebelasnya cepat. Terdiam sejenak, Tang Xiu lalu mengangguk. Berdiri dan menatap Tang Xiu, Li Juren berkata dengan ekspresi sedikit terkejut. Adik Tang, aku tahu tentang Balai Pesta Abadi. Markas besarnya ada di Pulau Jingmen. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa kau akan menjadi bos besar perusahaan itu. Dari telepon tadi,
Sepertinya ada masalah di Balai Pesta Abadi, ya? Aku punya beberapa koneksi di Hong Kong, apakah kau ingin aku membantu? Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan menyelesaikannya sendiri. Li Juren dan Ke Zhentao memperhatikan saat Tang Xiu dan Zhang sebelasnya naik mobil dan segera pergi. Li Juren kemudian berbalik dan berkata kepada seorang pengawal besar. Kirim seseorang untuk menyelidiki identitas Tang Xiu. Cari tahu juga tentang apa yang terjadi di sana. Dipahami? Pengawal besar itu menjawab dan pergi. Paman Li, sepertinya kamu menghargai Tang Xiu? Itu tidak seperti gayamu. Kata Ke Zhentao sambil tersenyum. Saya hanya merasa bahwa pemuda ini sangat misterius. Dia memiliki aura seseorang yang telah lama menduduki jabatan tinggi. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pemuda berusia awal 20-an benar-benar dapat mengembangkan sikap yang begitu mengesankan. Kecuali, dia telah berada di posisi yang lebih tinggi dari siapapun sejak kecil dan memiliki kekuatan serta hak istimewa yang besar. Oleh karena itu, saya agak penasaran dengannya. Bab 280, Peristiwa masa lalu yang mengejutkan. Sambil mengangguk, Ke Zhentao menjawab. Dia menghabiskan 2,5 miliar dalam pelelangan malam ini. Meskipun aku tahu, ini pertama kalinya aku melihat seorang pemuda berusia 20-an yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Aula Pesta Abadi itu tampak sangat misterius dan juga memiliki hubungan yang dalam dengan perhiasan keberuntungan besar. Sambil tertawa, Li Juren berkata, sebenarnya, perhiasan keberuntungan besar adalah salah satu industri di Balai Pesta Abadi. Apa? Ekspresi Ke Zhentao berubah dan tampak terkejut. Senyum di wajah Li Juren menghilang, digantikan oleh ekspresi yang sedikit berwibawa saat dia perlahan berkata. Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku pernah ke Pulau Jingmen 20 tahun yang lalu. Saat itu, aku memiliki beberapa masalah dengan bisnisku dan membutuhkan armada kapal untuk mengangkut sejumlah barang. Saat itu, Aula Pesta Abadi sudah memiliki armada yang cukup besar dan seorang wanita yang sangat misterius bermarga Gu adalah satu-satunya pemilik perusahaan tersebut. Aku mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Namun, tidak hanya tidak ada hasil, bahkan orang-orang yang aku kirim menghilang begitu saja. Terkejut dan tercengang, Ke Zhentao menjawab. Paman Li, maksudmu, orang-orang yang kamu kirim telah dihabisi oleh orang-orang dari Balai Pesta Abadi? Tidak, mereka tidak mati. Tetapi mereka ditangkap dan digiring ke daerah pertambangan di suatu tempat di Afrika dan menjadi kuli di sana. Saat itu, pemilik daerah pertambangan itu adalah mantan pemilik Aula Pesta Abadi. Dia menuruti permintaanku saat itu, tetapi aku harus menjanjikan dua hal padanya sebagai gantinya. Mendengarkan kisah rahasia di balik layar tahun itu, Ke Zhentao bertanya. Apa yang kau janjikan? Dengan sangat serius, Li Juren berkata dengan sungguh-sungguh. Pertama, dia melarangku untuk menyelidiki Aula Pesta Abadi lebih lanjut. Jika tidak, aku dan kelompok perusahaanku akan menghilang dari bumi. Kedua, dia ingin aku membantunya menemukan seseorang yang bermarga Tang Xiu. Ke Zhentao tiba-tiba berkata. Jadi, ternyata alasanmu mengundangnya adalah karena dia adalah seseorang yang diminta oleh Aula Pesta Abadi agar kau temukan. Tidak. Awalnya aku tidak ingat hal itu. Hanya saja aku merasa dia sangat istimewa. Jadi, aku mengundangnya. Namun, ketika dia mengatakan bahwa dia adalah bos Aula Pesta Abadi, aku jadi ingat apa yang terjadi tahun itu. Sambil tersenyum, Ke Zhentao berkata, Paman Li, Anda benar-benar orang yang memiliki persepsi tajam. Namun, Aula Pesta Abadi tampaknya agak sangat sombong bahkan berani mengancam Anda. Zhentao, ingat kata-kataku. Jangan pernah menjadi musuh Aula Pesta Abadi, kata Li Juren dengan sungguh-sungguh. Maksudmu adalah, Aula Pesta Abadi sangat kuat, bahkan setara dengan dirimu yang sekarang? Ke Zhentao bertanya dengan heran. Terdiam sejenak, Li Juren kemudian berkata perlahan. Mungkin kekayaan Aula Pesta Abadi setara denganku, tetapi mereka memiliki kekuatan yang menakutkan, yang tidak akan pernah bisa kulawan. Selama sisa hidupku, aku takut tidak akan pernah bisa melupakan kejadian 20 tahun lalu ketika aku mengirimkan kargo itu dan diserang oleh bajak laut. Adegan apa? Tanya Ke Zhentao cepat. Sambil memandang kepulauan Dongsha, Li Juren berkata kata demi kata. Bajak laut hiu hitam pernah menjadi momok di kepulauan Dongsha selama beberapa dekade dan mereka semua terdiri dari bajak laut yang kejam dan tak kenal ampun.
Mereka membanggakan lebih dari 200 bajak laut bersenjata lengkap dan kekuatan militer mereka sangat kuat. Namun, 20 penjaga dari Balai Pesta Abadi yang melindungi kapal-kapal itu menghancurkan mereka. Benar-benar. Apa? Kezhen Tao tanpa sadar berteriak ketakutan. Mengambil kembali penglihatannya, Li Juren menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Kau tidak salah dengar. Para bajak laut itu dibasmi habis-habisan oleh para penjaga itu tanpa menggunakan senjata api. Mereka hanya membawa belati masing-masing, menghilang dan muncul secara misterius di dekat para bajak laut itu. Lebih dari 200 bajak laut terbunuh, tetapi hanya 6 orang yang mengalami luka ringan dan 1 orang terluka parah di antara 20 penjaga itu. Tidak ada yang tewas." Mendesis, Kezhen Tao menggigil dan tidak bisa menahan napas dingin. Sambil menepuk bahunya dengan lembut, Li Juren berkata dengan serius. "Jadi, ingatlah kata-kataku. Jangan menjadi musuh Aula Pesta Abadi. Mereka terlalu menakutkan dan mengerikan. Meskipun pengawalku sangat kuat dan aku melatih banyak orang kuat, tetapi aku tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan mereka. Aku akan mengingatnya, Paman Li." Kezhen Tao mengangguk dengan berat saat warna berbeda bersinar di matanya. Hong Kong, Teluk Kowon. Aula Pesta Abadi meliputi area yang sangat luas, di mana terdapat 4 restoran antik yang menjulang tinggi dengan masing-masing 5 lantai, beserta paviliun setinggi 7 lantai yang terletak di antara keempat restoran tersebut. Biasanya, restoran utama Aula Pesta Abadi tidak dibuka untuk umum kecuali jika ada tamu VIP yang berkunjung ke tempat tersebut, dan kemudian akan dibuka secara resmi. Masing-masing keempat restoran itu memiliki manajernya sendiri, sedangkan Tian Li adalah manajer umum. Kepala Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di jendela lantai 3 gedung restoran utara, seorang pria parubaya yang lembut berdiri di samping Tian Li dan bertanya dengan lembut. Dia adalah Deng Zhen, manajer restoran utara. "Bos akan segera datang. Jika orang-orang itu berani menyerang restoran, kami akan segera melawan. Tapi jangan bunuh mereka, tidak apa-apa melumpuhkan mereka." Tian Li berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Dipahami? Meskipun Deng Zhen penasaran dengan Big Boss yang terkenal itu, dia tidak berani menunjukkannya. Menjadi manajer restoran utara di Aula Pesta Abadi di Hong Kong sudah dianggap sebagai posisi tingkat tinggi, tetapi dia hanya pernah melihat bos kecil sebelumnya dan belum pernah melihat Big Boss. Di belakang mereka ada Hao Lei yang seksi, berbaring malas di sofa dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya. Dia menyeringai. "Sepertinya bos baru kita juga sosok yang kejam. Apakah karena tetua Ji bersamanya?" Menoleh ke arahnya, Tian Li berkata dengan tenang. "Penatua Ji meninggalkan Hong Kong setengah jam yang lalu untuk kembali ke Pulau Jingmen." Semburat keterkejutan terlihat di wajah Hao Lei saat dia menghela napas dan berkata, "Tian Li, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang bos baru kita?" Tian Li menatapnya dan menggelengkan kepalanya. "Aku khawatir pengetahuanku lebih sedikit darimu." Sambil memutar matanya, Hao Lei bersenandung. Kau berpura-pura rendah hati ya? Kau pernah melakukan intelijen di masa lalu dan tampaknya selain mendapatkan berita dan sebagainya, kau juga yang terkuat di antara kita. Ayo, cepat dan beritahu aku apa yang kau ketahui." Bos sangat santai dan muda. Tetua Ji memberitahu saya ketika dia pergi bahwa kesempatan bagi Mo Awen dan Mo Au telah tiba, dan itu karena perintah dari bos. "Peluang?" Hao Lei tertegun dan tiba-tiba melompat dari sofa dengan cahaya berkilauan di matanya, menggeram. "Maksudmu mereka telah belajar?" Dengan sedikit rasa iri di matanya, Tian Li berkata, "Benar sekali. Karena itu, kita juga bisa mengambil risiko. Jika kita bisa mendapatkannya, maka kita akan naik, tetapi jika tidak, kita mungkin harus menunggu sangat lama." Hao Lei menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan nada berat. "Aku harus mengambil kesempatan ini. Bahkan jika bos ingin aku melayaninya, aku akan mengorbankan segalanya." "Huf!" Tian Li tak dapat menahan tawanya sambil meliriknya dan berkata dengan nada bercanda. "Kita hanya perlu melakukan satu hal di depan bos kita." "Apa itu?" "Kepatuhan. Kepatuhan mutlak. Bahkan jika bos ingin kita mati, kamu tidak boleh mundur," kata Tian Li dengan ekspresi hormat. Sambil memutar matanya, Hao Lei duduk kembali di sofa sambil menggerakkan kakinya di atas kaki yang lain dan berkata, "Kamu masih perlu mengatakan itu? Mantan bos besar di masa lalu, bagaimanapun juga,
Hidup kita adalah milik bos besar, begitu juga dengan bos besar yang baru. Berdiri di samping Tianli, rasa ingin tahu yang kuat muncul di dalam hati Deng Zhen saat ia mendengarkan percakapan mereka. Ia tidak tahu apa maksud dari percakapan mereka, tetapi ia sudah menduga bahwa kesempatan yang mereka bicarakan seharusnya menjadi rahasia utama di aula pesta abadi. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Tianli dan Hao Lei, tetapi dia tahu betul tentang hal itu. Ketika Tianli menyelamatkannya di masa lalu, kekuatan militer yang ditunjukkannya bisa disebut sangat menakutkan. Mereka bilang mereka bisa mendapatkan kesempatan. Bisakah saya mendapatkannya juga? Diam-diam, Deng Zhen meratap dan juga penuh harap. Saat dia menoleh dan melihat keluar jendela, dia tiba-tiba bergetar dan berkata dengan nada yang dalam. Ketua Tian, para bos itu datang. Tianli menoleh, melihat ke bawah dan segera melihat lebih dari 10 mobil hitam mendekat dengan cepat, berhenti di depan restoran utara. Lebih dari 20 pria besar juga turun, sedangkan 3 orang keluar dari 3 mobil. Dia telah melihat ketiga pria itu, bos besar grup Jiang, Jiang Ba, bos besar real estate Wanyuan, Chen Jianye, dan bos besar pabrik anggur Dukang, Du Chengze. Mengikuti mereka adalah Duyan yang telah dia pukuli sebelumnya. Deng Zhen, mari kita sapa dan bawa mereka ke aula lantai 2. Ya? Jawab Deng Zhen sambil mengangguk dengan sedikit rasa khawatir di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa aula pesta abadi memiliki banyak prajurit yang kuat, namun kali ini mereka telah memprovokasi 3 kekuatan besar. Dia khawatir bahwa aula pesta abadi tidak akan menjadi lawan mereka jika wajah mereka benar-benar terkoyak. Menoleh ke arah Hao Lei, Tianli berkata, "Jangan bermalas-malasan menunggu mereka di lantai 2. Kalau mereka tidak melunasi tagihan hari ini, apapun yang terjadi, kita akan membantai mereka." Hao Lei menjawab sambil tersenyum. "Kita benar-benar saling kenal, ya? Jika bos benar-benar memerintahkan kita untuk membunuh mereka semua, kau akan merebut kesempatan ini dariku. Selama ini, aku hanya bisa memanfaatkan waktu setiap tahun untuk menggerakkan tangan dan kakiku ketika pergi ke tambang emas dan berlian di Afrika. Jadi suasana hatiku benar-benar buruk." Tianli mendengus dingin. "Bagus sekali. Kau bisa menggerakkan tangan dan kakimu setiap tahun. Bagaimana denganku? Sudah beberapa tahun aku tidak melihat darah. Aku harus pindah tempat dengan yang lain saat aku kembali ke Pulau Jingmen. Bagaimana kalau aku mengusulkan kepada bos untuk menukar posisi kita?" "Tidak mungkin." Wajah Hao Lei berubah dan dia segera berteriak. "Pef!" Tianli tidak dapat menahan tawa dan tersenyum menggoda sebelum dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Di lantai 2 restoran utara terdapat aula yang cukup besar untuk menampung ratusan orang. Akan tetapi, meja dan kursi di sana telah dipindahkan oleh staf aula pesta abadi karena hanya tersisa sebuah kursi di karpet merah terang di aula paling dalam. Di sana, Jiang Yu dan Chen Fei, yang dibawa kembali oleh Tianli, berlutut di depan kursi tersebut dengan 4 pria bertubuh besar menjaga mereka. Malu dan marah. Keduanya tumbuh dengan kemewahan sejak kecil. Mereka terbiasa hidup mewah, merasa lebih hebat dari kebanyakan orang, sedangkan orang lain bersikap rendah hati meskipun mereka tidak patuh, tersenyum dan menyanjung mereka. Namun, mengapa mereka harus mengalami bencana seperti itu hari ini? Bagaimana mereka bisa dipukuli dengan begitu kejam oleh orang lain, dipaksa berlutut di sini dan menunggu orang tua mereka? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 281, Pukulan. Rasa jijik tampak di mata Tianli dan Hao Li saat mereka tiba di aula lantai 2 dan melihat Jiang Yu dan Chen Fei berlutut dan menggerutu karena marah. Jika kedua orang ini tidak memiliki latar belakang yang besar, mereka pasti sudah dibunuh karena berani menyinggung bos. "Tianli, bebaskan aku." Melihat Tianli, Jiang Yu tiba-tiba mencoba melompat dari lantai, tetapi 2 pria besar memegang bahunya erat-erat, salah satu dari mereka meninjunya dengan keras. Tianli mencibir. "Jangan mencoba melawan jika kau tidak ingin merasakan lebih banyak rasa sakit. Orang tuamu akan segera datang. Jika mereka tidak ingin mendisiplinkanmu, aku akan melakukannya. Jangan memaksaku untuk menjadi pembunuh sepenuhnya. Ingat itu." Pusing setelah dipukul, Jiang Yu tidak berani melawan lagi. Sambil berlutut, mata Chen Fei menyala-nyala. Jika dia tidak melihat Jiang Yu dipukuli, dia pasti sudah lama berdiri. Sambil terengah-engah, dia melotot dan berkata dengan tegas kepada Tianli. "Tianli,
Aula pesta abadi milikmu mungkin sangat terkenal dan memiliki bisnis yang bagus di Hong Kong, tetapi kamu berani bertindak melawanku. Tunggu saja. Kamu akan kacau. Saat itu tiba, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku, berteriak dan meratap. Dasar bodoh. Karena tak mau ambil pusing dengannya, Tianli memegangi lengannya dan menunggu. Di depan pintu masuk restoran Aula Pesta Abadi di utara, 10 pria berjas hitam dan berwajah muram berhadapan dengan Jiang Tianba, Chen Jianye, dan Du Chengze yang membawa serta 20 pria bertubuh besar. Pria-pria lain yang berkeliaran di sekitar juga bergerak mendekat, dan jumlahnya hampir 100. Menyingkir. Sambil menggeram, Deng Zhen muncul bersama 2 pengawal besar di belakang kedua penjaga keamanan itu. Tiba-tiba 10 pria besar itu membuka jalan. Cahaya dingin dan kejam bersinar di mata Jiang Tianba, disertai dengan sedikit niat membunuh di dalamnya. Dia menatap Deng Zheng dengan dingin dan berkata, "Tidak pernah kuduga bahwa aula pesta abadi yang kecil ini akan menjadi gila seperti ini. Ini Hong Kong, bukan Pulau Jingmen. Apakah kau ingin mati karena memprovokasi kami di sini?" Deng Zhen mencibir. "Jika kau pikir kami sudah bosan hidup, suruh saja anak buahmu untuk bertindak. Karena kau sudah membuat keributan besar, tentu kau ingin membuat masalah di sini, bukan?" Jiang Tianba yang marah besar menggertakkan giginya dan berkata, "Sudahlah, di mana anakku?" "Dia ada di dalam," kata Deng Zhen. "Bawa kami menemui Tianli," kata Jiang Tianba dengan dingin. Deng Zhen menjawab dengan acuh tak acuh. "Kalian boleh masuk ke dalam, tetapi orang-orang itu harus tetap di luar. Jiang Tianba, Chen Jianye, Du Chengze, kalian masing-masing boleh membawa 2 orang ke dalam. Kalau tidak, aku akan menganggapnya sebagai tindakan melawan kami." Melangkah maju, Chen Jianye berkata dengan dingin. "Kau tahu siapa kami, tetapi kau masih berani bersikap sombong. Sepertinya aula pesta abadi punya nyali besar, ya? Tapi aku ingin melihat apakah kau benar-benar punya kemampuan." Setelah berkata demikian, dia mengangguk kepada 2 pria besar di belakangnya dan mengambil inisiatif untuk masuk. Bertengkar dengan orang-orang di aula pesta abadi bukanlah sesuatu yang diinginkan Jiang Tianba saat ini. Bagaimanapun, putranya masih berada di tangan mereka. Dia masuk ke dalam bersama kedua pengawalnya saat kemarahan di dalam dirinya semakin membara. Mengikutinya, Du Chengze membawa Du Yang dan salah satu pengawalnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Meskipun putraku tidak ada di tanganmu, aku juga ingin melihat apakah tempatmu adalah sarang harimau atau bukan." Deng Zhen tidak menjawab. Dia berbalik dan membawa mereka ke lantai 2. Setelah membuka ruangan menuju aula, dia berjalan lurus ke arah Tianli dan berdiri di sana tanpa suara. Ketika Jiang Tianba dan Chen Jianye melihat putra mereka dipaksa berlutut di lantai dan jelas-jelas dipukuli di wajahnya, kemarahan mereka langsung terlihat jelas. "Bagus. Benar-benar hebat. Kau Tianli, kan? Aku benar-benar tidak menyangka kau punya keberanian sebesar itu. Sepertinya masalah ini tidak bisa lagi berakhir dengan damai," kata Jiang Tianba tegas. Tianli acuh tak acuh. "Baiklah. Damai atau tidak bukanlah sesuatu yang dapat kau putuskan. Jika bos yang memiliki keputusan akhir, putramu tidak akan berlutut di sini sekarang, dia pasti sudah lama menjadi mayat yang dingin dan tak bernyawa. Kamu berani." Jiang Tianba berteriak dengan marah. Chen Jianye menatap Tianli dengan tatapan dingin dan muram. Tatapannya kemudian beralih ke Hao Lei yang tersenyum namun tidak seperti biasanya, dan berkata dengan dingin. "Ketua Hao juga ingin terlibat dalam hal ini?" Sambil tertawa, Hao Lei berkata, "Jika aku tidak ikut, bos kita akan menendangku. Tidak mungkin aku bisa meminta bantuan bos, jadi aku hanya bisa berlari ke sini." Alis Chen Jianye berkerut, lalu bertanya, "Bosmu? Itu berarti perhiasan keberuntungan besar dan aula pesta abadi dimiliki oleh bosmu?" Hao Lei tersenyum. "Kau pintar sekali, ya. Tapi bagaimana kau bisa melahirkan anak bodoh seperti itu? Cek, cek, jangan bilang kalau istrimu selingkuh dan dia bukan anak kandungmu." "Bajingan." Chen Jianye terkejut dalam hati, namun dia masih berteriak dengan marah. Seolah tidak mendengar teriakan Chen Jianye, Hao Lei tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu tidak mungkin benar. Jika dia bukan anakmu, kau tidak akan berlari ke sini untuk menyelamatkannya sekarang." "Itu benar."
Aku percaya bahwa kalian, ayah dan anak itu seharusnya melakukan tes DNA. Chen Jianye menatapnya dengan marah, pandangannya beralih ke Tianli dan menggeram. Apa yang kau inginkan agar anakku dibebaskan? Sambil menggelengkan kepala, Tianli menjawab. Bukan urusan kami untuk mengatakannya. Bos kami sedang dalam perjalanan ke sini. Jadi, kami harus menunggunya. Siapa bosmu? Tanya Chen Jianye dengan dingin. Tianli mengejek dan mencibir. Kau ingin tahu tentang dia? Kalau begitu kau harus menunggu. Tepat pada saat ini, Du Yang, yang berada di belakang Du Chengze, sedang melihat Jiang Yu dan Chen Fei yang tampak menyedihkan. Dia diam-diam merasa beruntung karena dia tidak menyinggung Tianli lebih jauh saat itu, atau dia akan berlutut di sana sebagai keduanya. Ayahnya, Du Chengze, bagaimanapun, mengerutkan kening dalam-dalam saat dia masuk dan melihat Hao Lei. Dia tidak pernah menyangka bahwa aula pesta abadi dan perhiasan keberuntungan besar adalah milik bos yang sama. Dia tahu tentang perhiasan keberuntungan besar, karena memiliki kekuatan yang cukup besar dan bahkan memonopoli beberapa tambang emas dan berlian di Afrika. Perusahaan itu mungkin tanpa hanya memiliki beberapa miliar aset di permukaan, tetapi tidak seorang pun tahu berapa banyak kekayaan yang sebenarnya mereka miliki di belakang. Meskipun cerdik, Du Chengze dapat melihat betapa tak kenal takutnya Tianli dan Hao Lei. Melihat Jiang Tianba dan Chen Jianye marah namun tidak dapat berbuat apa-apa, ia dengan bijak memilih untuk tetap diam. Dia telah mengetahui tentang apa yang terjadi hari ini dan jelas bahwa dia bisa mundur. Dalam kasus yang dia ikuti dan Jiang Tianba serta Chen Jianye tidak dapat melakukan apapun terhadap aula pesta abadi dan perhiasan keberuntungan wisuda, dia dapat mundur dan meminta maaf secara langsung. Mengenai kasus putranya yang dipukuli, tidak ada yang dapat dia lakukan selain menelannya dalam diam. Lebih dari 10 menit kemudian, Tang Xiu bersama Mo Awen, Mo Awu, dan Zhang 11-nya tiba di lokasi aula pesta abadi di Hong Kong. 10 penjaga keamanan itu tidak mengenalnya tetapi mengenal Mo bersaudara karena mereka memberi hormat dan membiarkan mereka lewat begitu saja. Di mana Tianli? Sambil menatap salah satu penjaga, Tang Xiu bertanya dengan nada yang dalam. Penjaga itu melirik Mo Awen dan Mo Awu. Dia langsung tahu bahwa orang itu pasti bos baru mereka saat dia dengan cepat menjawab. Dia ada di aula lantai 2. Sambil mengangguk, Tang Xiu berjalan ke atas di bawah bimbingan beberapa pria besar. Saat dia tiba di aula samping, pandangannya menyapu situasi di dalam sebelum tertuju pada Jiang Tianba dan yang lainnya. Dia kemudian berjalan menuju kursi di antara Tianli dan Hao Lei dan duduk di sana. Anda bos dari aula pesta abadi dan perhiasan keberuntungan besar? Chen Jianye bertanya dengan nada dingin sambil mengamati Tang Xiu. Dia diam-diam merasa tenang karena dia belum pernah melihat Tang Xiu, berpikir bahwa Tang Xiu bukanlah seseorang dari kelompok yang tidak tersentuh di Hong Kong. Tang Xiu mengambil sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, menghisapnya, dan mengembuskannya, tanpa mempedulikannya. Dia berbalik untuk melihat Zhang 11-nya dan bertanya. Apakah kamu ingin menunggu di ruangan lain? Jika kamu tinggal di sini, aku khawatir kamu tidak akan tahan. Tapi jangan khawatir. Aula pesta abadi memiliki hidangan dan minuman yang lezat untuk disajikan. Semuanya pasti dapat memuaskan seleramu. Datang bersama Tang Xiu dan bahkan melihat pemandangan seperti itu di sini, itu di luar imajinasi Zhang 11-nya. Dia tahu banyak orang yang hadir di sini seperti Jiang Tianba, Chen Jianye, Du Chengze, dan bahkan Tianli dan Hao Lei. Dia juga jelas tahu wajah sebenarnya dari celana sutra yang berlutut, Jiang Yu dan Chen Lei. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Mengira bahwa Tang Xiu pernah menolongnya, Zhang 11-nya pun menjawab tanpa berpikir. Mengangguk padanya, Tang Xiu tidak keberatan jika dia tetap tinggal. Tepat setelah itu, dia berbalik dan menatap Jiang Tianba, Chen Jianye, dan Du Chengze sambil menunjuk Jiang Yu dan Chen Fei yang berlutut, bertanya. Siapa orang tua mereka? Berdiri. Berjalan 2 langkah ke depan, Jiang Tianba dan Chen Jianye melirik Tang Xiu dengan dingin. Tang Xiu mengangguk. Aku yakin kamu sudah tahu segalanya tentang masalah ini. Karena itu, aku tidak akan mengatakannya lagi. Berikan aku solusimu. Sambil mencibir, Jiang Tianba menjawab. Kami tentu tahu tentang semua hal yang berkaitan dengan masalah ini. Saya akui bahwa itu adalah kesalahan anak saya karena tidak sengaja menabrak mobil Anda, tetapi Anda sudah keterlaluan. Biarkan anak saya pergi dan mengaku kepada kami. Kalau tidak, ini tidak akan berakhir dengan damai. Mengangguk berat atas jawabannya,
Chen Jianye berkata dengan dingin. Satu-satunya orang yang berhak untuk mengajari anakku adalah aku. Siapapun yang memukul anakku harus membayar dengan anggota tubuh yang patah dan kemudian meminta maaf padanya. Patahkan tangan putranya. Sambil menoleh, Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Retak. Retak. Dua orang besar yang berdiri di samping Chen Fei bergerak cepat. Yang satu memegang bahunya, yang lain memukul pergelangan tangan Chen Fei. Kekuatan ledakan itu langsung menghancurkan kedua pergelangan tangan Chen Fei. Bajingan! Chen Jianye mengamuk hebat saat dia berlari ke arah Chen Fei. Enyah! Sebilah belati tajam langsung muncul di tangan pria besar di samping Chen Fei dan meletakkannya di lehernya. Tatapan matanya dingin, menunjukkan bahwa dia akan dengan yakin memotong leher Chen Fei jika Chen Jianye berani menyerbu. Napas Chen Jianye terhenti dan tiba-tiba menghentikan larinya. Di belakangnya, Jiang Tianbai yang matanya berkaca-kaca karena terkejut dan takut. Bahkan dalam imajinasinya yang paling liar, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan begitu merajalela dan kejam meskipun usianya masih muda. Hanya sepatah kata dari Chen Jianye mengakibatkan pergelangan tangan putranya, Chen Fei, patah. Seketika, dia merasa agak beruntung dalam hatinya karena tidak mengucapkan kata-kata itu. Kalau tidak, orang yang akan patah pergelangan tangannya sekarang mungkin adalah putranya sendiri. Bab 282, Pembantaian yang diam dan dingin. Sambil tertawa marah, mata Chen Jianye melotot ke arah Tang Xiu dengan niat membunuh yang membara. Dia mengangkat ibu jarinya dan berteriak. Hebat! Hebat sekali! Selama bertahun-tahun tidak ada yang berani mempermalukanku seperti ini. Jangan gunakan anakku jika kau benar-benar punya kemampuan. Tanpa peduli, Tang Xiu berkata dengan ringan. Biarkan mereka pergi. Ya. Keempat pria besar itu mengangkat Chen Fei dan Jiang Yu dan mendorong mereka ke arah Chen Jianye. Aduh. Dengan dua teriakan, Chen Fei dan Jiang Yu terjatuh, bersembunyi di belakang mereka, melotot penuh kebencian ke arah Tang Xiu. Chen Jianye menggeram. Ayo pergi. Memperlambat. Ayo pergi. Apakah menurutmu Aula Pesta Abadi adalah tempat yang bisa kau datangi dan pergi dengan bebas? Sebelum kau mengaku, tak seorang pun dari kalian boleh meninggalkan tempat ini. Tang Xiu mencibir. Jiang Tianba melangkah mundur dan mengejek. Apa? Karena ini wilayahmu, kau ingin mengganggu kami? Kau boleh percaya atau tidak, tapi aku bisa menghancurkan Aula Pesta Abadimu dalam waktu setengah hari. Memberikan isyarat untuk mengundangnya, Tang Xiu berkata dengan ringan. Jika kamu memiliki kemampuan, bawalah. Aku melihat kerumunan yang kamu bawa ke sini ketika aku masuk. Panggil mereka semua ke dalam. Aku ingin melihat kekuatan macam apa yang kamu miliki. Sambil menatap kosong sejenak, Jiang Tianba dan Chen Jianye mengangguk satu sama lain dan dengan cepat memberi perintah kepada pengawal mereka. Dalam beberapa menit saja, hampir 200 pria bertubuh besar menyerbu ke pintu depan Aula Pesta Abadi. Baru sekarang Jiang Tianba dan Chen Jianye merasa lega. Mereka sudah memiliki anak-anak yang dilindungi dan para pengikut mereka mengelilingi mereka. Selama mereka mengeluarkan perintah, mereka yang berada di pihak Aula Pesta Abadi akan dipukuli habis-habisan. Selain itu, para pengikut mereka juga dipersenjatai dengan senjata api. Begitu mereka bertindak, peluru itu akan cukup untuk membunuh mereka semua. Puluhan bawahan Du Chengze juga telah masuk ke dalam. Namun, tanpa disadarinya, ia secara tidak sadar menjauhkan diri dari Jiang Tianba dan Chen Fei, bergabung dengan anak buahnya. Ada yang salah di sini. Meskipun dia selalu berhati-hati, Du Chengze adalah orang yang bijaksana. Dia selalu mengamati dengan saksama. Baik Tang Xiu, Tian Li atau Hao Lei, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah mereka. Mereka bahkan menunjukkan ekspresi meremehkan. Fakta ini membuatnya diam-diam waspada. Lebih jauh lagi, sungguh tidak masuk akal melihat para penjaga di aula hanya menghunus belati tanpa sedikit pun rasa panik atau takut. Sebaliknya, samar-samar tampak bahwa mereka tidak sabar untuk bertindak. Benar. Itu seperti perang. Tapi, 34 orang bertarung melawan 100 hingga 200 orang? Seketika, Du Chengze membuat penilaian. Aula Pesta Abadi benar-benar memiliki keterampilan yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan mungkin juga tidak sederhana. Saya tidak dapat mengambil tindakan dengan mudah. Setelah memutuskan di dalam,
Dia mundur 2 langkah ke belakang. Tang Xiu. Berdiri di samping Tang Xiu, Zhang Xianya ketakutan saat melihat parade yang siap tempur. Dia mundur setengah langkah dan meraih bahu Tang Xiu. Sambil menepuk punggungnya, Tang Xiu menatap Jiang Tianba dan Chen Jianye dan berkata dengan tenang. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak memiliki keyakinan, aku khawatir kamu akan menyesali keputusan ini selama sisa hidupmu. Hahaha. Jiang Tianba tertawa terbahak-bahak. Aku telah bertemu banyak orang bodoh dalam hidupku, tetapi orang bodoh sepertimu belum pernah kulihat. Bisakah kau melihat situasimu sekarang? Sangat mudah bagi kami untuk membunuhmu jika kami mau. Sambil tertawa dan mencibir, Chen Jianye berkata. Itu benar. Kami tidak punya pilihan selain datang ke sini karena sebelumnya kalian telah menyandera putra-putra kami. Tapi sekarang, apa lagi yang kalian andalkan? Saat keduanya bicara, anak buah mereka mengeluarkan senjata api dan pisau satu persatu, menatap tajam ke arah Tang Xiu dan anak buahnya, menunggu perintah dari atasan mereka untuk menyerang. Tepuk. 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 Tang Xiu bertepuk tangan dan tersenyum. Hebat sekali. Keberanianmu patut dipuji. Bagaimana dengan yang satunya, bos pabrik anggur Dukang? Du Chengze, bagaimana denganmu? Setelah terdiam beberapa saat, Du Chengze segera menyeringai. Sebagai seorang ayah yang putranya telah dipukuli, tentu saja aku tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Namun, selesaikan masalah kalian berdua terlebih dahulu, baru kita bicarakan masalah kita. Setelah mengatakan itu, dia mengumpulkan pasukannya dan mundur lebih dari 10 meter dari kedua sisi, menunjukkan bahwa ini bukan urusannya. Du Chengze. Bermarga Du? Baik Jiang Tianba maupun Chen Jianye sangat marah karena mereka tidak menyangka Du Chengze benar-benar akan melarikan diri di saat kritis seperti itu, mendorong mereka untuk menyelidiki Tang Xiu. Tang Xiu tersenyum. Kau masih cukup pintar dibandingkan dengan kedua orang idiot ini. Ngomong-ngomong, kalian Jiang Tianba dan Chen Jianye, ya? Karena kalian ingin bermain, aku akan menemani kalian. Kecuali mereka berempat, bunuh yang lainnya. Begitu suaranya jatuh, 4 sosok Tianli, Hao Lei, Mo Awen, dan Mo Au langsung melesat ke arah Chen Jianye dan Jiang Tianba. Kecepatan mereka sangat cepat karena jarak lebih dari 10 meter itu berlalu hampir dalam sekejap mata. Pup! 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 Keempat orang yang menghunus belati mereka melesat di depan Jiang Tianba dan Chen Jianye dan menusuk bahu mereka. Dalam sekejap mata, Tianli dan Hao Lei menangkap mereka saat mereka bergerak ke samping dan mundur. Sedangkan Mo Awen dan Mo Au bergerak dengan lancar seolah-olah melewati awan dan air yang mengalir, tanpa hambatan. Belati tajam mereka memantulkan garis-garis cahaya dingin yang mengiris pergelangan tangan beberapa pria besar dengan akurat, menyebabkan senjata mereka jatuh. Membunuh. Puluhan pengawal aula pesta abadi langsung berlari dari sekeliling sambil masing-masing menghunus belati tajam seperti harimau yang menyerbu kawanan ratusan musuh. Api jahat berkobar di mata mereka, mengunci orang-orang bersenjata, target pertama mereka. Beberapa musuh terkena tembakan dari kawan mereka yang berada di posisi mundur saat peluru menembus tubuh mereka. Dentuman. Dentuman. Suara tembakan yang berisik terdengar silih berganti. Tang Xiu duduk dengan tenang, sedangkan Zhang sebelasnya tampak pucat di sampingnya dengan ketakutan di matanya, mencengkeram bahu Tang Xiu dengan erat. Di kedua sisi, Tianli dan Hao Lei mencengkeram Jiang Tianba dan Chen Jianye dengan belati di leher mereka. Pertarungan sepihak terus berlanjut, disertai teriakan-teriakan menyedihkan. Darah memercik saat peluru berterbangan ke segala arah. Ratusan orang Jiang Tianba dan Chen Jianye bagaikan sedotan yang dipotong oleh pemanen karena lebih dari 20 orang kuat bersenjata semuanya terbunuh dalam waktu hanya setengah menit sedangkan sisanya terluka parah. Engah. Pembunuhan yang kejam dan tak kenal ampun itu mengejutkan Jiang Tianba dan Chen Jianye sampai ke dasar hati mereka. Melihat adegan perkelahian itu, detak jantung mereka pun semakin cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sambil menahan rasa sakit di bahunya, Jiang Ye bergumam sendiri saat merasakan getaran di tulang belakangnya. Karena ketakutan dan kepanikannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa puluhan penjaga keamanan aula pesta abadi bisa sekuat ini. Tidak ada seorang pun di antara bawahannya yang merupakan orang biasa atau pemula. Salah satu dari mereka dapat melawan 2 atau 3 orang. Namun, mereka bahkan tidak dapat mempertahankan diri dari penjaga keamanan aula pesta abadi.
Orang-orang ini, apa dan siapa mereka? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat sekaligus kejam dan tanpa ampun? Agak jauh dari tempat kejadian, bos pabrik anggur Dukang, Du Chengze telah jatuh ke dalam ketakutan yang mengejutkan karena pemandangan itu. Sambil membelalakan mata, dia terhuyung mundur dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan begitu tak terkendali dan mendominasi bahkan memerintahkan untuk membunuh saat itu juga. Anak buahnya benar-benar tidak berperi kemanusiaan karena masing-masing dari mereka sangat kuat bahkan senjata tidak berarti apa-apa bagi mereka. Masalah ini terlalu besar. Sambil menelan ludahnya karena putus asa, Du Chengze menoleh ke sekeliling karena yang lain juga tercengang dan terperanjat. Menatap tajam ke arah putranya, yang telah lama pucat, fokusnya kembali ke adegan pertarungan. 2 menit kemudian, hanya tersisa 30 orang dari semua antek Jiang Tianba dan Chen Jianye. Meski ketakutan, hanya rasa takut yang terlihat di wajah mereka saat mereka bergegas menuju pintu untuk melarikan diri dari neraka yang hidup ini. Sedangkan di pihak Tang Xiu, hanya 1 orang bawahannya yang tewas, sedangkan beberapa orang lainnya terluka. Namun, tepat pada saat ini, Mo Awen dan Mo Au telah memblokir pintu masuk aula bersama dengan 4 orang lainnya. Sambil memegang belati mereka dengan tangan kiri, mereka menatap tajam ke arah 30 orang antek yang melarikan diri. Membunuh. Keenam sosok itu memberi mereka sambutan yang garang. Berhenti. Berhenti. Bersambung ke episode 69. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.